Seperti halnya di dalam Alkitab pun dikatakan banyak tokoh-tokoh iman Kristen yang menjadi bagian dalam pemerintahan. Ada contohnya yaitu Yusuf sebagai orang kedua di kerajaan Mesir, ada Saul, ada Daud dari keturunan raja-raja Israel, dan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang masuk dalam dunia pemerintahan. Pertanyaannya Pak, apakah orang Kristen boleh terlibat dalam berpolitik, terlibat langsung dalam politik gitu Pak? Ya, ini masalahnya. Kalau menurut saya, orang Kristen itu wajib untuk berpolitik. Orang Kristen itu wajib terlibat di dalam politik yang ada di Indonesia ini. Apalagi Indonesia itu demokrasi, ya, demokrasi. Jadi menurut saya, orang Kristen, apalagi tokoh-tokoh, boleh dikatakan majelis, penatua, gembala, pendeta, saya rasa nggak masalah untuk terjun di dalam politik. Karena kalau tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk masuk, memberi warna, memberikan contoh, memberikan sebuah keteladanan, ya, bagaimana di tengah-tengah politik. Dan tentunya memang politik itu semerawut, apalagi stigma politik itu kurang baik. Nah, menurut saya nggak masalah kalau ada orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk duduk di dalam kepolitikan bangsa Indonesia ini. Nah, artinya masuk di dalam politik ini kita juga nggak boleh terjebak. Nah, politik itu kan sekarang ini milik kelompok, ya kan, milik partai. Nah, karena itu kalau saya melihat politik-politik yang ada ini kan sudah disetel oleh kelompok-kelompok yang mayoritas, ya. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan tadi, Nabi Yusuf, ya kan, Nabi Saul, Daud, dan sebagainya, contoh-contoh ini, ya, mereka menerabas melawan arus. Pada masa itu ada kelompok-kelompok besar, ya, yang dalam sebuah kepemimpinan. Kalau pada zaman dahulu raja-raja, ya kan. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki kualitas yang berbeda, integritas yang berbeda, keyakinan yang sangat luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang tidak dikedepankan, ya, orang-orang yang terlibat dalam politik. Nah, orang-orang yang masuk dalam politik hari ini, dalam pengamatan saya, itu sudah dikendalikan oleh kelompok, ya, sudah dikendalikan oleh kelompok dan sudah mendapat tugas, misi visi oleh kelompok itu. Jadi tidak ada politis yang sejati, politis yang murni, politis yang beramanah, ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau saya menyarankan, ya, ini saatnya orang benar, ya, orang benar, ya, orang benar harus berada di tengah-tengah situasi politik yang ada sekarang ini, politik demokrasi ini. Nah, kalau saya mengamati Indonesia itu kan negara yang berdemokrasi. Nah, namun jangan salah, demokrasi yang selama ini, demokrasi yang diadopsi oleh mengadopsi negara-negara lain. Nah, sebenarnya Indonesia itu menurut saya
punya demokrasinya ala Indonesia. Nah, kalau demokrasi asing, demokrasi Eropa, demokrasi bangsa-bangsa, ya, hari-hari ini roboh, hari-hari ini rontok, hari-hari ini gugur. Ya, karena menurut saya demokrasi yang mereka bangun, ya, khususnya juga Indonesia mencontoh negara-negara yang demokrasi. Tapi demokrasi yang ada di bangsa-bangsa lain itu demokrasi ala bangsa mereka. Nah, seharusnya Indonesia punya gaya demokrasi tersendiri. Nah, demokrasi sejati, demokrasi Nusantara, ya, demokrasi yang berkebudayaan Indonesia, cinta tanah air. Jadi menurut saya, ya, kita harus punya demokrasi. Demokrasinya apa? Demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini, ya, konteksnya tidak keluar dari sila-sila yang menjadikan landasan, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar negara Indonesia. Jadi menurut saya, ya, harus tampil, ya, orang-orang Kristen, orang-orang benar, ya, menyatakan kebenaran di tengah-tengah demokrasi liberal ini. Kita harus menyatakan demokrasi Indonesia, ya, itu menjadi sebuah warna identitas keindonesiaan kita. Nah, saya melihat Indonesia ini kan kehilangan identitas, ya, kehilangan figur pemimpin, kehilangan tokoh, kehilangan figur-figur yang ada. Nah, kalau saya melihat Indonesia ini, ya, banyak aktor, ya, banyak pemain yang masuk di negeri Indonesia yang mengacak-ngacak demokrasi keindonesiaan. Sehingga kalau saya lihat orang-orang yang ada duduk di dalam pemerintahan, yang ada di demokrasi politik Indonesia atau panggung politik Indonesia ini, ya, ilmu dari luar yang dibawa, ya, bukan ilmu yang otodidak atau ilmu sejati, ya kan? Kalau saya lihat seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Lukas sampaikan tadi, contoh-contoh Nabi Yusuf, Nabi Saul, Nabi Daud, itu adalah orang-orang yang lahir dari golongan awam, tapi ditakdirkan, tapi mendapat pulung, mendapatkan rahmat, mendapatkan sebuah panggilan, ya, dari amanah dari Tuhannya. Ya, karena itu, ya, orang Kristen menurut saya yang mengerti kondisi situasi politik Indonesia, demokrasi Indonesia. Nah, kita harus masuk, kita harus memberi warna demokrasi yang kita bawa, politik yang kita bawa, politik kebenaran, ya, politik yang sejati, ya, bukan politik untuk menjatuhkan lawan, tapi politik yang benar, justru politik yang mengajak untuk membangun bangsa, membangun masyarakat, membangun rakyat, kesejahteraan, keamanan khususnya, seperti itu. Jadi saran saya, pesan saya, ya, saya setuju saja. Kira-kira seperti itu, Pak Lukas. Orang Kristen boleh berpolitik, ya, dan sekarang waktunya kita anak-anak Tuhan itu dimunculkan dalam dunia politik. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan banyak informasi dan pandangan, bisa merubah mindset kita bersama untuk kita nggak anti, orang Kristen nggak anti dalam politik gitu. Nah,